Good morning students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat sekalian? Semoga selalu sehat dan tetap penuh semangat ya. Hari ini merupakan pertemuan kedua kita, seperti biasa melalui video. Dan kali ini kita akan mulai mempelajari materi pertama kita, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Tentu saja bersama Mom. Nah, sebelumnya kita lihat kompetensi dasar yang ada dalam teks laporan hasil observasi, yaitu 3.1 mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Lalu 4.2 menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi secara lisan dan tulis. Nah, sebelum lanjut, mau nanya dulu nih sama anak-anak sekalian. Siapa yang tahu apa itu observasi dan apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Ayo, siapa yang tahu? Few moments later. Yap, benar sekali. Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian, dapat diartikan sebagai pengamatan, mengamati, atau memperhatikan. Jadi, observasi itu kata lainnya adalah pengamatan. Udah paham ya? Lalu bagaimana dengan teks laporan hasil observasi? Yaitu teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan yang ditulis berdasarkan fakta-fakta dan data yang sebenarnya. Jadi, observasi tadi yang kalian lakukan lalu dituangkan dalam bentuk tulisan. Itulah teks laporan hasil observasi. Do you get the point, students? Oke ya. Berikutnya, adapun tujuan dari teks laporan hasil observasi yaitu untuk menyampaikan informasi tentang objek atau konsep sesuatu secara apa adanya sesuai fakta dan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan sistematis dan analisis ilmiah. Jadi, datanya itu harus berupa fakta yang sebenar-benarnya dan apa adanya. Selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi. Ada dua ya. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi, dan yang kedua, aspek yang dilaporkan. Nah, pernyataan umum di sini berupa definisi tentang objek yang terletak di paragraf pertama. Ini menyampaikan hal-hal umum tentang objek. Lalu, aspek yang dilaporkan di sini berupa deskripsi, bagian-bagian dari objek yang dilaporkan, atau deskripsi manfaat dari objek yang dilaporkan, berupa ciri, fisik, makanan, habitat, nutrisi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya anak-anak, ciri-ciri teks laporan hasil observasi ini ada 3. Yang pertama yaitu objektif. Artinya itu, laporannya itu disusun berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Objeknya tunggal, artinya satu ya, nyata, dan diamati secara langsung. Lalu yang kedua yaitu faktual. Laporannya itu disusun berdasarkan fakta, sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan, dan terbukti kebenarannya juga tanpa ada dugaan, bukan kira-kira ya. Lalu yang ketiga yaitu sistematik, disusun sedemikian rupa secara teratur dan berurutan, dan saling berkaitan antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Do you get the point, students? Paham ya? Mudah-mudahan mengerti. Nah, setelah kalian mengetahui tentang pengertian, struktur, tujuan, ciri dari teks laporan hasil observasi, mungkin akan timbul pertanyaan bahwa kira-kira apa sih yang bisa dijadikan sebagai objek untuk diobservasi? Nah, untuk itu, apa aja bisa kalian jadikan sebagai objek untuk diobservasi? Yang penting dia itu bendanya tunggal, nyata, dan terlihat secara langsung. Misalnya, buah-buahan, binatang, kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya pramuka, paskibraka, OSIS, terus bangunan seperti sekolah, kantor, tempat ibadah,
maupun pemandangan alam yang pernah kalian lihat. Lalu selanjutnya mungkin akan terbesit pertanyaan kedua tentang berarti teks laporan hasil observasi ini sama dong dengan teks deskripsi mom. Nah, pada dasarnya sifat keduanya itu sama-sama menjelaskan dan menjabarkan sesuatu. Penjabarannya itu disampaikan secara rinci, objektif, dan jelas. Terus perbedaannya itu, laporan hasil observasi itu menggambarkan peristiwa atau fenomena secara umum, global, dan universal. Contohnya buah jeruk yang digambarkan tentang definisi jeruk, asal-usulnya, ciri-cirinya maupun manfaatnya bagi tubuh. Sementara teks deskripsi menggambarkan peristiwa atau fenomena secara khusus, bersifat unik dan individual. Oke, students, udah bisa dipahami ya. Mudah-mudahan untuk gambaran tentang laporan hasil observasi bisa dipahami dan dimengerti. Jika kalian masih kebingungan dan belum mengerti tentang laporan hasil observasi, boleh tanyakan ke Mom langsung melalui Google Classroom ataupun via chat WA ya. Untuk tugasnya Mem share di Google Classroom, silakan dicek Google Classroom-nya dan silakan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Minggu depan kita kembali membahas tentang laporan hasil observasi melalui contohnya secara langsung. Okay, just it students. Thank you for your attention. I hope you understand about that. And fight on, stay at home, stay healthy. Goodbye.